Baik teman-teman, untuk pertemuan kita malam ini, kita akan membahas beberapa materi terakhir. Yang mana materi tersebut meliputi jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan lengkap, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Itu untuk siklus akuntansi. Alhamdulillah kita udah ada di penghujung pertemuan ya. Kita akan mempelajari secara uh, dari awal lagi. Saya akan ingatkan materi-materi yang sebelumnya. Jadi full kita akan belajar lagi dari jurnal umum sampai sekarang terakhir jurnal pembalik nanti. Kita satu rangkaian akan dipelajari kembali. Kemudian nanti akan ada tesnya untuk ujiannya ya. Itu yang mana full satu siklus akuntansi. Nanti teknisnya akan dikabari setelah kita selesai pertemuan malam ini. Ya, kita mulai dulu. Untuk tugas yang kemarin, apakah sudah mengumpulkan atau belum? Tugas Sudah, dari jurnal umum sampai neraca saldonya? sudah, Sudah, Kak. Pak. Baru Sudah. Sudah, Oke, Kak. setengah Kak. bagus. Belum dikumpulin baru setengah. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Perlu kita ingat kembali, untuk proses pembuatan laporan keuangan, kita punya beberapa tahapan ya kan? Dimulai dari proses journaling atau menyusun jurnal. Kemudian menyusun buku besar. Ketiga menyusun neraca Neraca saldo. saldo, betul, atau neraca percobaan atau bisa disebut bahasa Inggrisnya trial balance. Tahapan setelah neraca saldo, kita punya yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu datanya bersumber dari neraca saldo. Apabila neraca saldo kita tidak seimbang atau tidak benar, maka laporan keuangannya pun pasti salah nanti informasi keuangannya atau angka yang akan kita sajikan di laporan keuangan itu pasti salah. Karena dari proses sebelumnya pun udah keliru. Itu makanya ada jurnal penyesuaian. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu apa sih gitu? Kalau misalkan kita secara singkat atau secara ibaratnya sekilas, jurnal penyesuaian itu dibutuhkan untuk mencari saldo sebenarnya dari akun-akun yang kita miliki atau akun-akun yang kita sajikan di laporan perusahaan kita gitu. Maksudnya gimana? Nah, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Karena angka yang ada di neraca saldo itu belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Kenapa dikatakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya? Karena neraca saldo itu hanya ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi dari satu periode akuntansi. Belum menggambarkan kas yang ada, belum. Belum menggambarkan total beban yang ada atau yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar. Kemudian belum menggambarkan seluruh pendapatan yang kita terima. Makanya di jurnal penyesuaian kita akan explore apa nih yang kira-kira belum di jurnal atau apa yang kira-kira belum kita catat. Atau ada lagi, kita catat 2 kali. Maka ada penyesuaian. Hal-hal yang menyebabkan kita membuat jurnal penyesuaian satu, adanya kesalahan pencatatan dari transaksi. Apa aja? Bisa double entry atau double jurnal. Ya.
Kesalahan mencatat 2 kali jurnal. Misalkan ada pengeluaran kas untuk pembelian peralatan, yang satu di jurnal dengan nama akun peralatan, terus jurnal yang kedua di jurnal dengan nama akun meja misalkan. Padahal sama pembeliannya, pembelian meja itu aja. Berarti itu kan dicatat 2 kali jurnalnya. Apakah akan mempengaruhi terhadap laporan keuangan atau angka yang ada di laporan keuangannya? Pasti mempengaruhi, karena otomatis ketika ada transaksi pengeluaran 1 kali tapi dicatat 2 kali, kasnya bakalan berkurang 2 kali senilai yang jumlah yang sama. Kemudian apa? Bebannya bertambah, atau istilahnya untuk meja atau untuk peralatan tersebut nilainya jadi double. Maka itu perlu disesuaikan. Berikutnya, untuk yang kedua, selain dari double entry, kita adanya kurang mencatat atau ada transaksi yang lupa tidak tercatat. Itu kita catat di jurnal penyesuaian. Itu. Misalkan kita udah tanggung nyusun jurnal penyesuaian sampai jurnal umum sampai neraca saldo. Tapi ternyata di tengah-tengah, oh kenapa ya masih belum sesuai, ini belum belum antara pengeluaran misalkan dengan kas yang ada belum sesuai nih, apa yang kira-kira belum kecatat ya? Biasanya kayak gitu di akhir bulan tuh. Bingung atau istilahnya ada selisih lah ya. Maka itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita susun ulang lagi, kita cross check antara bukti transaksi dengan apa? Dengan catatan yang sudah kita buat atau dengan jurnal yang sudah kita buat. Maka di situ ada data berupa neraca saldo. Sekali lagi saya tekankan bahwa AJP akan kita susun apabila neraca saldo telah seimbang saldo debit dengan kreditnya. Apabila tidak seimbang, kita nggak akan bisa maju ke step selanjutnya. Makanya, anak-anak akuntansi kalau neraca saldo nggak balance itu udah pasti panas dingin di ruangan. Ya karena sepanik itu. Karena di waktu juga. Ya. Oke, kita masuk ke materi jurnal penyesuaiannya. Itu pengantar, tadi kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian, kita ada acuan, ya. Acuan berupa akun-akun apa aja yang harus disesuaikan. Jadi, kita nggak akan bingung lagi, kita harus menyesuaikan akun apa aja. Nah, secara garis besar ada 5 akun atau 5 jenis, ya. Contoh, yang pertama ada beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu berarti beban yang dibayar duluan dan belum menerima manfaat tersebut. Maksudnya gimana? Contoh, saya analogikan. Perusahaannya Sepira dengan perusahaannya Kak Hikmah bekerja sama. Kak Sepira menyewa jasa dari Kak Hikmah misal, atau menyewa gedung dari Kak Hikmah untuk kantor contohnya. Kak Sepira itu ingin menyewanya 1 tahun. Dibayar duluan. Berarti contoh dari Januari sampai 31 Desember, berarti 12 bulan. Tahun 2023 misalnya. 1 juta per bulan contoh ya. Berarti 12 juta setahun. Nah, nominal 12 juta setahun itu dibayarkan pada saat deal-dealan atau pada saat MOU untuk menyewa gedung untuk kantor Kak Sepira gitu. Nah, berikutnya dibayarlah pada tanggal 1 Januari terjadi transaksi pembayaran sewa gedung kepada Kak Hikmah 12 juta. Maka itu namanya adalah beban dibayar di muka. Itu yang harus disesuaikan pada saat akhir periode setiap akhir bulan. Itu ya, dari situ ya. Nah, di situ ketika kita membayar atau ketika kita menerima pembayaran itu masuknya ke jurnal umum. Nah, yang akan kita sesuaikan pada saat melakukan penjurnalan di jurnal penyesuaian itu adalah bisa bebannya, bisa juga yang masih menjadi biaya. Apa? Nanti kita terangkan.
Sebelum ke jurnal, kita masuk ke poin 2 dulu. Yang penting di kondisi beban dibayar di muka ini harus dipahami dulu bahwa kondisinya adalah ketika kita melakukan pembayaran duluan, tapi kita menerima manfaat kemudian, gitu ya. Bisa dipahami? Saya. Nah, Bisa, kalian Kak. contoh misalkan bayar kosan. Bayar kos kan bayarnya duluan ya. Tapi kita eh, ning menggunakan kos tersebut pasti sehari, seminggu, sebulan, ya. Baru kita menerima manfaat secara full. Tapi kita bayar kosnya duluan. Kemudian yang kedua di sini ada pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka ini maksudnya adalah kita menerima pembayaran duluan dari si pembayar atau dari si penyewa. Contoh, Kak Hikmah ibu kos, Kak Sepira mahasiswa. Yang mencatat pendapatan diterima di muka itu adalah Kak Hikmah. Kenapa? Untuk mencatat penerimaan di muka. Kemudian Kak Sepira itu membayar tadi, mencatatnya beban dibayar di muka. Selanjutnya, dari pendapatan diterima di muka ini, nanti akan disesuaikan lagi ketika terjadi transaksi pemberian manfaat dan penerimaan manfaat. Jadi di si penerima manfaat dan si pemberi manfaat itu akan menyesuaikan atau akan sama-sama membuat jurnal penyesuaian. Ketika kedua belah pihak punya ibaratnya kerjasama gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa jadi nggak? Wah, kayaknya langganannya habis nih. 10 menit. Nanti kita ganti ke Google Meet kah ya? Belum di ini lagi kayaknya, Zoom-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di sini, di pendapatan diterima di muka dan beban dibayar di muka. Karena ini akan saling berkaitan antara beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mau nanya Kak, Boleh. berarti kalau misalnya yang beban dibayar di muka, kalau misalnya kita udah nerima manfaat, berarti disesuaikan di jurnal gitu ya? Ketika kita sudah menerima manfaat, kita sesuaikan di jurnal. Betul. Di jurnal apa? Di jurnal penyesuaian. Sejumlah yang sudah kita terima manfaatnya. Contoh misalkan, kita bayar kosan ya untuk 1 tahun biar nggak tanggung-tanggung. Lalu kita baru menempati kosan tersebut 2 bulan. Maka yang akan kita sesuaikan pada saat di akhir bulan kedua, yaitu 2 bulan tersebut yang sudah menjadi beban. Atau bisa juga yang masih menjadi biayanya. Jadi ada 2 opsi nanti. Jurnalnya gimana? Akan saya ajarkan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya? Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita ganti ke Google Meet dulu. Ini 7 menit lagi. Biar rekodnya pas ya. Oke. Saya kirim link itunya ya, Google Meet-nya ya. Saya stop dulu. Potong nih. Sampai jumpa di Google Meet. Tunggu bentar.